Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fazrin Aulia Rahman, mahasiswa program studi hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada video presentasi untuk salah satu syarat ujian akhir semester ini, saya akan membahas sebuah tema yang menurut saya sangat penting untuk kita renungkan bersama, yaitu masih relevankah filsafat ilmu saat ini di tengah kebijakan pemerintah yang berada di persimpangan akal dan kepentingan. Tema ini saya pilih bukan hanya karena filsafat ilmu merupakan bagian fundamental dari dunia akademik, tetapi juga karena kita sedang hidup pada masa di mana kebijakan publik sering kali berada dalam tarik-menarik antara rasionalitas dan kepentingan. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan data, metode ilmiah, dan pertimbangan yang objektif. Namun di sisi lain, realitas politik, ekonomi, dan kekuasaan acap kali membuat kebijakan tidak sepenuhnya berjalan sesuai prinsip akal sehat dan keilmuan. Dalam konteks seperti inilah, filsafat ilmu menjadi sangat relevan. Filsafat ilmu tidak hanya berbicara tentang apa itu pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, atau bagaimana kebenaran diuji. Lebih dari itu, filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir yang membantu kita menilai apakah suatu kebijakan benar-benar lahir dari proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan atau justru dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang mengaburkan objektivitas. Sebagai mahasiswa ilmu hukum, saya melihat bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam membangun cara berpikir kritis. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima informasi apa adanya, tetapi juga mempertanyakan dasar, metode, dan logika yang digunakan dalam setiap keputusan publik. Ketika sebuah kebijakan pemerintah tampak kontroversial atau ketika publik meragukan integritas suatu keputusan, filsafat ilmu membantu kita memahami di mana letak persoalannya. Apakah pada metode, pada data, pada logika, atau pada kepentingan yang bermain di belakangnya. Di era digital seperti sekarang, tantangan tersebut semakin besar. Arus informasi yang begitu cepat, maraknya hoaks, polarisasi di media sosial, serta menurunnya literasi kritis masyarakat membuat batas antara fakta dan opini semakin kabur. Dalam situasi seperti ini, filsafat ilmu hadir sebagai alat untuk menata kembali cara kita memahami realitas. Ia mengingatkan bahwa kebenaran tidak boleh ditentukan oleh viralitas, bahwa pengetahuan tidak boleh dibangun dari asumsi, dan bahwa kebijakan publik harus berdiri di atas landasan rasionalitas, bukan sekadar kepentingan politik. Melalui video presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana filsafat ilmu tetap relevan, bahkan semakin penting. Dalam menghadapi dinamika kebijakan pemerintah saat ini, kita akan membahas bagaimana filsafat ilmu membantu menilai validitas sebuah kebijakan. Bagaimana ia berperan dalam menjaga etika pengetahuan, serta bagaimana ia dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Harapannya pemaparan ini tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan tugas UAS saya kepada dosen pengampu saya, tetapi juga menjadi refleksi bersama bahwa ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan integritas adalah fondasi penting dalam kehidupan berbangsa. Jika kebijakan berada di persimpangan akal dan kepentingan, filsafat ilmu hadir untuk mengingatkan kita bahwa kebenaran harus tetap dijaga dan pengetahuan harus tetap dipertanggungjawabkan.
Baik, untuk itu kita masuk ke dalam pembahasan masalah, yaitu pengantar masalah. Pengantar masalah yaitu paradoks era post-truth dan kebijakan publik. Pertanyaan ini tidak lahir dari ruang hampa atau sekedar lamunan akademis. Kita hari ini hidup di abad ke-21, sebuah era yang digadang-gadang sebagai puncak peradaban modern. Era di mana kita menyaksikan lompatan teknologi yang eksponensial, kecerdasan atau AI, kecerdasan buatan atau AI yang semakin masif, arus informasi yang bergerak secepat kedipan mata, dan dinamika politik hukum yang kian hari kian kompleks. Secara ideal dan teoritis, di dalam era yang serba digital dan berbasis pada mahadata atau big data ini, kita menaruh harapan yang sangat besar. Kita berharap bahwa setiap kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemangku kebijakan dan setiap regulasi atau undang-undang yang disahkan oleh parlemen lahir dari rahim kajian ilmiah yang rasional, objektif, empiris, serta berpihak penuh pada kemaslahatan rakyat banyak. Namun, mari kita jujur dan berani melihat sekeliling kita secara jernih. Realitas sosiologis, empiris, dan politik di lapangan seringkali mempertontonkan pemandangan yang justru bertolak belakang dengan idealisme tersebut. Kita hari ini hidup di era yang oleh para sosiolog disebut sebagai era post-truth atau era pasca kebenaran. Sebuah era di mana sentimen emosional dan keyakinan pribadi jauh lebih dipercaya ketimbang fakta objektif dan sains. Dalam konteks tata kelola negara, kita kerap menyaksikan bagaimana kepentingan politik pragmatis jangka pendek, syahwat mempertahankan kekuasaan, dan kalkulasi transaksional elit ekonomi politik justru jauh lebih dominan. Mereka mendikte arah kebijakan negara dan mengalahkan akal sehat ilmiah yang telah disusun susah payah oleh para peneliti, ilmuwan, dan akademisi melalui metodologi yang ketat. Sains, data, dan riset seringkali diposisikan secara sekunder. Ia hanya dipanggil ketika dibutuhkan sebagai stempel legitimasi politik, bukan sebagai kompas utama untuk mengarahkan jalan-jalanan pemerintahan. Mengapa diskursus mengenai relevansi filsafat ilmu ini menjadi sangat mendesak dan penting untuk kita bedah hari ini? Jawabannya sederhana, namun mendalam. Karena filsafat ilmu bukan sekadar kumpulan teori abstrak yang berdebu di rak-rak perpustakaan. Filsafat ilmu bukanlah menara gading intelektual yang hanya pantas dibicarakan oleh profesor di ruang kelas berlapis pendingin udara. Filsafat ilmu adalah fondasi epistemologis, ontologi, dan aksiologis yang menentukan bagaimana ilmu pengetahuan diproduksi, bagaimana kebenaran diuji, bagaimana kebijakan publik dirumuskan, dan pada akhirnya bagaimana arah peradaban serta martabat sebuah bangsa ditentukan. Ketika para pemimpin dan pembuat undang-undang mengabaikan prinsip-prinsip filsafat ilmu dalam menyusun regulasi, maka hukum dan kebijakan yang dihasilkan akan kehilangan arah. Ia akan mengalami disorientasi moral, buta terhadap realitas sosial, dan kehilangan legitimasi etisnya. Dampak fatalnya tidak main-main dan tidak bernilai abstrak. Masyarakat sipil di akar rumputlah yang harus menanggung kerugian sistemik tersebut. Mulai dari kehancuran ekosistem lingkungan, ketidakadilan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hingga kemunduran kualitas hidup generasi masa depan. Tujuan dari presentasi ini, melalui video presentasi ilmiah ini, ada 4 tujuan utama yang ingin saya capai dan bagikan kepada rekan-rekan semua. 1. Menggugat posisi filsafat ilmu yang saat ini seringkali dipinggirkan, dianaktirikan, dan dianggap remeh dalam proses perumusan kebijakan publik dan pembentukan hukum di Indonesia.
Yang kedua, menunjukkan secara gamblang dan benderang relevansi vital filsafat ilmu sebagai kompas rasional dan jangkar etis di tengah badai pragmatisme serta oportunisme politik. 3. Menganalisis secara kritis berbagai kasus nyata di ranah domestik, di mana kita akan melihat bagaimana pemerintah berada di persimpangan jalan. Dan sayangnya, lebih sering dan dominan memilih jalur kepentingan politik ekonomi sektoral ketimbang jalur akal sehat ilmiah. Lalu yang keempat, mengajak audien, khususnya rekan-rekan mahasiswa sebagai agen perubahan dan penegak hukum masa depan, untuk menyadari bahwa filsafat ilmu harus dikembalikan ke hitahnya menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berhukum. Dengan kerangka berpikir yang jelas ini, mari kita persiapkan pikiran terbuka, logis, dan kritis untuk masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam. Teori filsafat ilmu. 3 pilar filsafat ilmu dan perdebatan paradigma. Untuk membedah fenomena pembentukan kebijakan di Indonesia secara akademis dan ilmiah, kita harus berangkat dari pemahaman fondasional mengenai filsafat ilmu itu sendiri. Filsafat ilmu pada hakikatnya adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji secara radikal dan menyeluruh mengenai akar, struktur, metode, validitas, dan implikasi etis dari ilmu pengetahuan. Dalam tradisi akademik, eksistensi dan keabsahan suatu ilmu pengetahuan ditopang oleh 3 pilar utama yang saling mengunci dan tidak boleh dipisahkan. Nama ontologi. Dimensi ini membahas tentang apa yang menjadi objek hakiki dari pengetahuan. Jika kita tarik ke dalam konteks hukum dan kebijakan publik, dimensi ontologi menuntut para pembuat kebijakan untuk menjawab pertanyaan fundamental. Apakah undang-undang atau kebijakan yang dirumuskan ini benar-benar berangkat dari realitas objektif, fakta empiris, dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan? Ataukah ia hanya dibangun di atas asumsi politik sepihak, rekayasa isu, dan halusinasi kepentingan kaum elit? Epistemologi. Dimensi ini membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dan valid tersebut. Di sini kita mengugat metodologi pembentukan hukum. Apakah sebuah undang-undang lahir dari proses riset yang mendalam, pengujian data sosiologis yang valid, diskusi akademis yang transparan, dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ataukah ia diproduksi secara instan, terburu-buru, dan dipaksakan lewat lobi-lobi politik transaksional di ruang-ruang gelap kekuasaan? Lalu aksiologi. Dimensi ini membahas tentang untuk apa ilmu pengetahuan itu digunakan secara etis dan moral. Nilai aksiologis dengan tegas mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah bebas nilai ketika sudah bersentuhan dengan kemanusiaan. Maka pertanyaannya, apakah regulasi yang dibuat digunakan sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat secara berkeadilan? Atau justru disalahgunakan sebagai senjata hukum, atau bisa kita katakan sebagai legal weapon, untuk melanggengkan kekuasaan, membungkam kritik, dan memperkaya segelintir oligarki. Berikut saya sampaikan juga pisau analisis dari para filsuf dunia. Untuk memperuncing analisis ini, mari kita pinjam kacamata epistemologi dari beberapa filsuf terkemuka di dunia. Yang pertama berasal dari Karl Popper dengan teori falsifikasinya. Popper menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hanya bisa disebut ilmiah jika ia terbuka terhadap kritik, pengujian, dan pembuktian salah atau falsifiable. Jika prinsip ini kita terapkan dalam pemerintahan, maka kebijakan yang ilmiah adalah kebijakan yang membuka diri terhadap kritik publik, siap diuji oleh para ahli, dan bersedia dibatalkan jika terbukti salah atau merugikan. Ketika pemerintah menutup telinga dan kritik dan membentengi kebijakannya secara otoriter, maka secara epistemologis, kebijakan tersebut
telah kehilangan watak ilmiahnya dan jatuh menjadi dogma kekuasaan. Kedua dari Thomas Kuhn. Thomas Kuhn memperkenalkan konsep paradigma shift atau pergeseran paradigma. Kuhn menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan berkembang bukan secara linear, melainkan melalui revolusi ilmiah ketika paradigma lama yang usang dan gagal menjawab tantangan zaman digantikan oleh paradigma baru yang lebih solutif. Pertanyaan refleksinya bagi birokrasi kita, apakah pemerintah memiliki keberanian intelektual dan moral untuk melakukan pergeseran paradigma ketika kebijakan masa lalu terbukti gagal total di tengah masyarakat? Ataukah mereka tetap keras kepala mempertahankan paradigma yang usang demi kenyamanan politik? Ketiga dari Imre Lakatos, dengan konsep program riset ilmiah, Scientific Research Programs, Lakatos mengingatkan bahwa suatu bangunan pengetahuan atau dalam hal ini kebijakan publik harus memiliki inti kokoh atau hardcore yang berbasis pada program riset yang konsisten, berkesinambungan, dan terencana dengan matang. Kebijakan tidak boleh dibuat secara reaktif, serabutan, dan gonta-ganti arah setiap kali menteri atau rezim berganti tanpa dasar riset yang jelas. Lalu yang keempat, kita juga perlu mengingat kritik radikal dari Paul Feyerabend mengenai anarkisme epistemologi dengan jargonnya anything goes, apa saja boleh. Feyerabend mengkritik kelakuan metode ilmiah. Namun jika kita melihat sisi sebaliknya, tanpa jangkar filsafat ilmu yang kuat, proses pembuatan hukum di suatu negara bisa jatuh ke dalam anarkisme politik yang liar, di mana aturan hukum dibuat suka-suka, pragmatif, dan sangat relativistis, tergantung siapa yang sedang memegang palu kekuasaan. Di Indonesia sendiri, kita memiliki pemikiran agung dari yang namanya Notonegoro. Notonegoro yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat bangsa. Ini mengartikan bahwa seluruh produk hukum, regulasi, dan kebijakan publik di bumi Nusantara wajib selaras, bernafaskan, dan bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta keadilan sosial. Jika sebuah kebijakan mengkhianati salah satu saja dari nilai-nilai ini, misalnya lebih mementingkan akumulasi model kapitalis daripada keadilan sosial, maka kebijakan tersebut secara otomatis telah kehilangan legitimasi filosofis, konstitusional, dan moralnya. Ini beberapa contoh kasus dan kejadian real di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, agar analisis akademik ini tidak terjebak menjadi retorika yang mengawang-awang di awan, mari kita konfrontasikan teori-teori besar di atas dengan realitas empiris yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir melalui 6 klaster kasus konkret ini. 1. Kebijakan manajemen pandemi COVID-19. Kita belum lupa bagaimana pada masa-masa sulit pandemi melanda, publik disuguhi tontonan inkonsistensi kebijakan yang luar biasa dari pemerintah. Rekomendasi ketat dari para epidemiolog, ikatan dokter, dan komunitas sains global sering kali dikesampingkan atau terlambat direspons. Kita melihat bagaimana istilah pembatasan sosial berubah-ubah dan pelonggaran mobilitas berulang kali dilakukan di saat kurva penularan sedang melonjak tajam, semata-mata demi menyelamatkan indikator pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Secara aksiologis, di sini terjadi benturan nilai yang sangat tragis. Apakah tugas negara menyelamatkan nyawa manusia atau menyelamatkan angka statistik ekonomi? Ketika sains dan data epidemiologi dikesampingkan demi kalkulasi popularitas politik, taruhannya adalah hilangnya nyawa warga negara. Lalu yang kedua, kebijakan eksploitasi lingkungan hidup dan agraria. Sektor lingkungan hidup dan agraria adalah ruang di mana akal sehat ilmiah seringkali dipaksa bertumpuk lutut di hadapan modal politik. Meskipun dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dan berbagai riset ekologis dari universitas-universitas terkemuka dengan tegas memproyeksikan bahwa
Pemberian izin tambang skala masif dan deforestasi hutan lindung akan memicu bencana ekologis yang irreversibel. Banjir bandang, serta pemiskinan struktural masyarakat adat. Izin-izin tersebut tetap mengalir deras. Kerusakan alam jangka panjang yang nyata dipandang sebelah mata demi mengejar keuntungan ekonomi instan kelompok tertentu. Ini adalah pengingkaran nyata terhadap pilar ontologi ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, dari unsur pendidikan. Ketidakpastian kurikulum pendidikan nasional. Dunia pendidikan kita di Indonesia tampaknya masih menderita sindrom plastik. Ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Perubahan kurikulum yang terjadi secara beruntun dan masif seringkali tidak dilandasi oleh riset longitudinal yang matang mengenai kesiapan psikologis anak didik, beban mental para guru, serta ketimpangan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil. Evaluasi ilmiah terhadap kurikulum sebelumnya belum tuntas dilakukan secara komprehensif, namun paradigma pendidikan sudah dirombak kembali demi mengajar pencapaian politik pragmatis penjabat yang baru. Akibatnya apa? Sistem pendidikan kita kehilangan arah kompas yang konsisten dan mengorbankan kualitas masa depan generasi bangsa. Lalu yang keempat, Undang-Undang ITE dan keamanan digital perlindungan data pribadi. Riset dan data dari berbagai lembaga keamanan cyber internasional secara konsisten menempatkan Indonesia dalam status darurat kebocoran data pribadi. Namun, respon kebijakan dari pemerintah cenderung sangat lambat, reaktif, dan diwarnai aksi saling lempar tanggung jawab antar instansi birokrasi. Pemerintah tampak begitu bersemangat membangun megaproyek infrastruktur ekonomi digital dan mengejar target nilai transaksi cyber. Namun abai terhadap fondasi sains keamanan cyber yang paling mendasar untuk melindungi hak privasi dan keamanan digital warga negaranya. Untuk memperkuat bangunan argumen ini, izinkan saya mengutip pemikiran dari Begawan Hukum Progresif Indonesia, yaitu Profesor Satcipto Raharjo. Beliau mencetuskan gagasan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ini berarti bahwa setiap hukum, regulasi, dan kebijakan publik yang dilahirkan oleh negara harus mengabdi pada keadilan substantif yang dirasakan nyata oleh rakyat di akar rumput. Bukan sekedar terjebak pada keadilan formal prosedural di atas kertas. Ketika aturan hukum dibuat tanpa dasar filsafat ilmu yang etis, hukum hanya akan menjadi mesin birokrasi yang dingin, kaku, dan berpotensi menindas kemandirian serta kemanusiaan itu sendiri. Mari kita lakukan studi komparasi dengan negara-negara yang memiliki indeks kesejahteraan dan kebahagiaan tertinggi di dunia. Seperti di kawasan Skandinavia, Swedia, Norwegia, dan Denmark, negara-negara tersebut secara ketat dan konsisten menerapkan metode yang disebut sebagai evidence-based policy atau kebijakan yang berbasis pada bukti ilmiah yang sahih. Dalam merumuskan undang-undang kesehatan, tata ruang kota, kurikulum pendidikan, hingga kebijakan transisi energi, pemerintah mereka menaruh para ilmuwan, data riset empiris, dan uji publik yang transparan di garda terdepan. Para politisi di sana tunduk pada otoritas sains dan data ilmiah. Hasilnya sangat luar biasa. Tingkat kepercayaan publik atau public trust terhadap pemerintah berada di angka tertinggi. Tingkat korupsi sangat rendah, dan efisiensi anggaran negara tercapai dengan optimal karena kebijakan yang dibuat sangat jarang meleset dari target sasaran. Perbandingan internasional ini membuktikan secara empiris kepada kita semua bahwa menghidupkan kembali filsafat ilmu dalam birokrasi pemerintahan bukanlah sebuah angan-angan utopis atau mimpi di siang bolong, melainkan sebuah kebutuhan praktis dan mutlak bagi sebuah negara yang ingin bertransformasi menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.
termasuk pada penerapan hukum dan implikasi sosial di masyarakat. Berdasarkan perspektif hukum, administrasi negara, dan teori perundang-undangan, hukum dan kebijakan publik seharusnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai filsafat ilmu. Ia harus rasional, dapat diuji secara terbuka, objektif, bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest, dan syarat akan nilai etika publik. Namun kenyataannya, hukum di negeri kita acap kali diredukasi dan didegradasi sekadar menjadi alat stempel atau instrumen kekuasaan untuk melegitimasi kepentingan politik. Hukum tidak lagi mengendalikan kekuasaan, melainkan kekuasaanlah yang mendikte hukum. Implikasi sosiologis dan dampak sosial yang dilahirkan dari peminggiran filsafat ilmu ini sangat mengerikan karena memicu lahirnya 3 krisis multidimensi di tengah masyarakat kita. Yang pertama, krisis kepercayaan atau trust krisis ya. Masyarakat mengalami apatisme akut dan skeptisme yang mendalam terhadap setiap regulasi baru. Bahkan memunculkan persepsi publik bahwa aturan apapun yang dibuat oleh penguasa pasti memiliki agenda terselubung. Lalu krisis integritas. Ketika ilmu pengetahuan dikesampingkan oleh pragmatisme kekuasaan, moralitas publik runtuh. Kebijakan publik dinilai cacat secara etis dan moral karena tidak lagi mengabdi pada kebenaran objektif dan kemaslahatan umum, melainkan pada syahwat politik transaksional. Lalu krisis masa depan. Generasi muda bangsa ini kehilangan keteladanan intelektual dari para pemimpinnya. Mereka disuguhi tontonan sehari-hari bahwa untuk sukses memimpin bangsa, seseorang tidak perlu cerdas secara ilmiah, tidak perlu tunduk pada data, dan tidak perlu lurus secara etika. Cukup memiliki modal kapital yang besar, popularitas buatan, dan jaringan kekuasaan. Ini adalah sebuah bentuk pelecehan dan kemunduran yang nyata bagi dunia akademik dan pendidikan kita. Kesimpulan, menegaskan kembali kompas bangsa. Audiens dan penonton kanal YouTube saya yang saya hormati, serta dosen pengampu saya, Bapak Dr. Muhammad Rizal. Setelah mengarungi pemaparan teoritis mengenai 3 pilar filsafat ilmu, membedah secara kritis realitas empiris di 6 klaster kasus di Indonesia, hingga melakukan studi komparasi internasional dengan negara-negara maju, kita akhirnya tiba pada konklusi dan kesimpulan akhir yang solid. Ada 5 poin kesimpulan utama yang ingin saya tegaskan kembali di sini. Yang pertama, filsafat ilmu mutlak tetap relevan dan mendesak saat ini. Ia bukanlah sebuah fosil akademis masa lalu, melainkan jangkar rasionalitas dan benteng moral utama yang menjaga agar arah pengelolaan negara tidak dikendalikan oleh keserakahan politik dan modal. 2. Pemerintah kita saat ini nyata-nyata sedang mengalami defisit filosofis dan krisis akal sehat. Proses pembuatan kebijakan dan hukum di Indonesia seringkali menderita penyakit pragmatisme akut, di mana kajian ilmiah, riset sosiologis, dan data empiris ditekuk demi mengakomodasi kepentingan politik transaksional jangka pendek. Ketiga, presentasi ini adalah sebuah manifesto dan gugatan intelektual. Kita, mahasiswa, dosen, ataupun pengajar, sebagai bagian dari civitas akademika, harus dengan tegas menolak normalisasi terhadap kebijakan-kebijakan publik yang menabrak akal sehat. Kita harus menuntut dikembalikannya sains serta etika ke ruang utama pengambilan keputusan negara. Yang keempat, pengabaian terhadap prinsip filsafat ilmu berdampak destruktif dan nyata. Ia melahirkan krisis kepercayaan publik yang akut, memicu kehancuran ekosistem lingkungan hidup yang mengancam anak cucu kita, dan mencederai rasa keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Lalu yang terakhir, urgensi filsafat ilmu kini kian krusial. Justru di era penuh ketidakpastian dan distorsi informasi ini,
Filsafat ilmu dibutuhkan sebagai pedoman moral dan rasional untuk mengawal, mengkritik, dan meluruskan setiap kebijakan publik agar tetap berada di jalur kemanusiaan. Masuk kepada rekomendasi. Sebagai penutup yang solutif dan tidak sekedar mengkritik, saya menawarkan beberapa rekomendasi konkret yang dapat dan harus kita ambil bersama-sama. Dari 3 komponen ini ada rekomendasi untuk pemerintah, untuk kita sebagai akademisi, dan bagi masyarakat sipil. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, eksekutif dan legislatif, wajib mengintegrasikan secara ketat metode evidence-based policy ke dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang dan regulasi. Hentikan praktik menjadikan naskah akademik sebagai dokumen formalitas penuh syarat administratif belaka. Lalu membuka ruang kritik publik, menyelaraskan setiap nafas kebijakan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan pesanan segelintir oligarki. Bagi rekan-rekan akademisi, kita tidak boleh menjadi intelektual menara gading yang hanya sibuk dengan angka kredit pribadi dan diam melihat ketidakadilan di luar sana. Akademisi harus aktif turun gunung menjadi suara kritis, menjadi social watch, dan menjadi mitra tanding argumen yang independen bagi pemerintah. Mari kita gunakan hak konstitusional kita, ruang-ruang diskusi publik, dan platform demokrasi digital secara cerdas untuk terus menuntut akuntabilitas ilmiah dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Audiens sekalian, demikianlah presentasi ilmiah yang dapat saya sampaikan mengenai tema yang sangat krusial ini. Masih relevankah filsafat ilmu saat ini di tengah kebijakan pemerintah yang berada di persimpangan akal dan kepentingan? Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum, pendidikan Pancasila, dan pengantar ilmu hukum, yaitu Bapak Dr. Muhammad Morris SHMH, atas semua ilmunya selama 1 semester ini. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak, merenungkan, dan membedah pemikiran ini dari awal hingga akhir. Mari kita selalu ingat petua bijak dari filsuf sosial terkemuka, Jürgen Habermas, yang menyatakan bahwa rasionalitas sejati tidak akan pernah lahir dari pemaksaan kekuasaan, melainkan ia hanya akan lahir dari ruang komunikasi yang bebas dari dominasi, terbuka, transparan, dan jujur. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendesak pemerintah kita untuk membuka ruang dialog tersebut, tunduk pada kebenaran sains, dan memimpin bangsa besar ini dengan akal sehat dan hati nurani. Sekian dari saya Fazrin Aulia Rahman, saya mahasiswa hukum Universitas Cyber Muhammadiyah, izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam penyampaian presentasi ini. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka!